Shalom, everyone. Shalom. Shalom. Welcome, Hallelujah. everyone, to Bethany House of Blessing. Yes. This is our second last service of 2025. So I hope everyone feels very welcomed and feels very excited to go into the new year. Before we start, let us all open up in a prayer. Lord Heavenly Father, thank you, Jesus, for this Yes, wonderful Lord. day as we come Hallelujah. together to continue Thank to you, learn Lord. more about you, to continue Yes, to Lord Jesus. love you, Lord Hallelujah, Father. Jesus. Lord, we ask that you immerse yourself here. Let your Holy Spirit come into this Amen. building, Lord Hallelujah, Father. Jesus. Thank you, Let Lord. us feel your presence, Lord Yes, Jesus, Lord Jesus. so that we can Hallelujah. shout with joy and love, Lord Father. Amen. Hallelujah. So that we can shout and show your banner into the new year, Yes, Lord Jesus. Father. So, Lord, thank you. Thank you. Thank you Jesus. for your grace. Thank you for your power. And Yes, thank you Lord. for your wisdom, Lord Hallelujah, Father. Jesus. So, Lord, allow us to feel your presence and allow us to lift ourselves up with your glory. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Church, are you ready to praise the Lord? Amen. Can we all stand up here this Yes, morning? hallelujah. Hallelujah. Church, let's all clap our hands for the Lord, for He is so good this morning. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Ayo maju, Maju, nyatakan kuasanya. kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, one more time, church. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. God is good
All the time. And all the time. God is good. One more time, church. God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Before we move on to continue our next song, let us all greet our neighbors and say, I am glad you're here today. Amen. Hallelujah. Hallelujah, church. Do you feel his fire here today? Hallelujah. Amen. Let's go, music team. Hallelujah, Lord. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Come on everyone. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Woo. Segala puji syukur, haleluya, hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Come on everyone, sing it together. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, hallelujah, Lord. Haleluya. Oh, hallelujah, Lord. Woo. Hallelujah. Hallelujah, Tuhan. Hallelujah. Church, you may be seated first. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Let us all ready our hearts to glorify His name here this morning, to exalt His name, to know and shout that He is King, that no matter where we are, that no matter what we do, He is there beside us. Amen. Amen. Hallelujah.
So let us all feel His love. Yes. Let us all feel His presence here this morning. For He is so good Yes. and so mighty. Because He is the highest of them all. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. I see the King of glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing. Hosanna, Hosanna. Hosanna in the highest. Oh, Hosanna, Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Father. Oh, Hosanna. Yes, Father. Oh, thank you, Lord Jesus. Oh, yes, Lord. Be a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. Oh, I see a near revival stirring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Oh, open my eyes, Lord. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Yes, Lord, love us. Hallelujah. Break my heart for what breaks yours. 'Cause everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Church, let us all stand together and shout Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Oh, you are so high. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna.
worship Him here this morning. Oh, yes, Lord. Oh, Hosanna. We worship you. Thank you, Lord. Hallelujah.
Tuhan kita. Haleluya. 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 Sungguh Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Biarlah nama Tuhan selalu kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah hadir di tempat ini. Hadirat-Mu telah kami rasakan. Kami bersyukur. Allah kami Allah yang setia. Allah kami yang Allah yang selalu ada untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai gereja-Mu kami datang pada pagi ini Tuhan. Menyembah-Mu, memuji-Mu, dan meninggikan-Mu Tuhan. Bahkan kami pun mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Biarlah urapan Roh Kudus turun atas kita semua. Menuntun kita kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang memberkati kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Bapa, hamba-Mu juga serahkan diri ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah perkataan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih tim pemusik dan pemuji. Haleluya. God is good all the time. God is good. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini karena bulan Desember selalu masih berbicara tentang Natal, maka hari ini saya juga akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Kristus yang telah lahir, yang kita tahu, ya kita rayakan di dalam Natal ini. Ya, tema pagi ini berbicara tentang terang yang mendatangkan kesukaan besar. Amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama akan menerima kesukaan besar, sehingga kita datang pulang tidak sama, karena kita pulang akan membawa apa? Sukacita yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang terang, mungkin kita ada pengalaman seminggu yang lalu, ya Perth sempat kena badai, angin dan hujan, storm. Ada beberapa tempat rumah yang mati listrik. Ya, ada yang berapa jam, ada yang sampai besok paginya. Nah, ketika listrik itu padam, saya percaya kita tidak nyaman karena apa? Kegelapan yang ada. Kita merasa tidak aman karena ada kegelapan. Betul? Itu yang kita rasakan, apalagi kegelapan itu pekat. Membuat kita apa? Kadang-kadang kegelapan di tengah-tengah ruang yang tidak punya lampu ataupun waktu padam listrik, AC nggak jalan, lampu nggak terang, otomatis karena listrik nggak ada kan, itu membuat kita apa? Sesak, membuat nafas kita jadi merasa berat. Nah, begitu juga kalau kehidupan kita tanpa Tuhan, tanpa terang, itu seringkali terjadi seperti itu. Oleh sebab itu, kita mau mempelajari akan terang Kristus yang telah hadir 2000 tahun yang lalu untuk kita semua. Nah, kalau kita berbicara mengenai terang itu, pasti kita berbicara terang itu baik. Amin. Karena Tuhan sendiri pun berkata, ketika Tuhan menjadikan terang, Tuhan katakan terang itu baik. Sehingga apa? Dia memisahkan antara terang dan kegelapan. Bahkan kita tahu, kita bisa merasakan bagaimana terang itu mendatangkan rasa aman. Ya, rasa tenang, rasa yang menyukakan. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sangat membutuhkan apa yang disebut dengan titik terang. Betul? Setiap kali kita menghadapi masalah, kesulitan, ya untuk memecahkan sebuah kasus, kita terus cari di mana sih titik terangnya, di mana sih jawabannya. Nah, begitu juga hidup kita. Kita perlu namanya titik terang yang bersumber dari apa? Terang Kristus yang abadi. Sehingga kita apa? Dapat menghadapi persoalan kehidupan kita dengan apa? Baik, dan kita memenangkan perkara hidup kita. Nah, kita masuk langsung firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Di sana saya bacakan Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita besar yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti apa sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Dari ayat ini kita bisa melihat, Yesaya telah bernubuat tentang Mesias, tentang terang yang dimaksud, yaitu Tuhan Yesus. Yang akan membawa apa? Terang
Dari sorga kepada apa? Dunia yang penuh kegelapan. Dunia yang penuh kegelapan di sini digambarkan tentang apa? Kesuraman, tentang apa? Kegaduhan, tentang apa? Ketidakpastian. Bahkan banyak hal yang bisa menghalangi kita untuk melihat hal-hal yang baik. Hari ini siapa yang berani memprediksi tahun depan? Besok aja kita nggak bisa ngerti apa yang akan terjadi. Bagaimana bisa membicarakan tahun depan? Betul? Tapi kita di dalam Tuhan yang mempunyai terang, kita mampu, kita yakin, kita bisa pasti bahwa tahun depan hidupku pasti baik karena Allah bersama denganku. Amin. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana terang itu akan datang membawa sukacita yang besar. Di sini sudah dikatakan dia datang untuk apa? Dialami oleh kehidupan kita manusia di dalam dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Sehingga ketika terang itu ada, apapun yang tidak pasti bagimu akan menjadi pasti karena terang Kristus yang ada. Apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga di sini dikatakan engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak. Yaitu apa? Yesus, yaitu apa? Terang itu akan menimbulkan banyak sorak-sorak. Berarti apa? Bukan cuma satu sorak-sorak. Akan banyak sorak-sorai. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026. Waktu berjalan begitu cepat. Dan di akhir, biasanya ya di akhir pergantian tahun, itu suka sekali terjadi ya berbagai macam apa malabahaya, bencana, ya bahkan kejadian sifatnya yang mengerikan. Ya kan? 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu kita baru dengar tentang kejadian di Bondi Beach. Ya kan? Ada sekian banyak orang yang ditembak. Siapa tahu? Siapa yang bisa tahu hari itu hidupnya terakhir? Nggak ada yang tahu. Siapa bisa tahu kalau hari itu di mana Bondi Beach itu ada ancaman? Nggak ada yang tahu. Betapa membahayakan hidup yang seperti itu, betul? Kemarin baru kita lihat lagi berita, baru dengar hal yang mirip terjadi di Taiwan, di Taipei. Ada 3 orang dibunuh, ditusuk, ya, di train station. Bayangkan loh, Taiwan. Mana pernah kita mikirkan di Taiwan ada terjadi seperti itu. Tapi itu terjadi. Itu terjadi. Menunjukkan bahwa kehidupan di dalam dunia itu penuh bahaya yang tidak bisa kita dapat prediksi atau mengerti. Maka kita perlu apa? Terang Tuhan yang nantinya mengcover kita dan melindungi kita. Mari saja kita masuk seperti Yesus katakan. Yesus sendiri mengakui dia adalah terang dan dialah terang yang akan melindungi kita. Dia adalah terang yang akan menjaga hidup kita. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya begini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan apa? Ia akan mempunyai terang hidup. Katakan terang hidup. Kita semua mempunyai terang hidup. Artinya apa? Kita semua punya kuasa yang mampu memberikan kita sesuatu jawaban atas hidup ini. Dan Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ini berbicara tentang firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak akan menguasainya. Kita bisa melihat satu rahasia yang luar biasa. Selama ini kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Kita sudah mengakui dia. Kita sudah mengatakan kita adalah murid Yesus. Tapi kita tidak pernah bisa hidup tenang. Tidak pernah bisa hidup, ya artinya lepas dari kekhawatiran. Karena kita tidak pernah membayangkan. Ternyata Yesus yang kita kenal, firman yang kita baca, Roh Kudus yang menyertai kita. Dia adalah terang yang bisa menyelamatkan kita. Dia adalah terang yang bisa melindungi kita dan membentengi kita. Amin. Sehingga kita ini harus benar-benar mengakuinya dalam kehidupan kita dan hidup di dalam iman kita untuk berjalan bersama dengan dia. Kedua ayat ini mengajarkan kita begini. Gereja selalu berbicara unity, kesatuan. Tapi kesatuan ini bukan cuma kesatuan antara jemaat. Kesatuan di dalam umat gereja bukan. Tapi lebih menekankan kesatuan unity kita dengan Bapa. Amin. Dengan Yesus. Dengan firman. Dengan Roh Kudus. Seperti apa? Bapa sendiri berbicara di dalam masa penciptaan.
Biarlah kita menjadikan apa? Manusia serupa gambar dan rupa kita. Berarti apa? Ketika Allah Bapa unity ya dengan Anak, dengan Roh Kudus, padahal memang mereka satu, tapi di sini berbicara tentang satu unity yang luar biasa yang bisa melepaskan kuasa penciptaan. Maka kita harus hidup dalam unity dengan Tuhan. Memang benar, unity dengan manusia saja kita tidak bisa melakukan, maka unity dengan Tuhan yang tidak kelihatan akan susah. Tapi saya percaya orang yang bisa berunity dengan Tuhan, maka dia bisa berunity dengan sesama. Amin. Itu nggak perlu diajarkan lagi. Dia sudah bisa merasakan bagaimana pentingnya unity. Sehingga dia tidak perlu diajarkan. Tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan unity inilah yang akan menyelamatkan. Jadi kita berbicara hari ini tentang memiliki unity dalam spirit bersama dengan Tuhan. Kenapa ini penting? Karena unity bersama dengan Tuhan akan menghadirkan hadiratnya. Manifestasinya. Seperti yang tadi saya katakan, di dalam masa penciptaan Bapa dan Anak dan Roh Kudus berunity. Menjadikan manusia, menjadikan bumi ini yang tadinya tidak ada menjadi ada. Berarti apa? Unity di dalam Kristus atau di dalam spirit dapat menghadirkan kuasa. Amin. Kesatuan dapat menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada. Hari ini banyak sekali kita melihat bahwa ada banyak hal Tuhan siapkan dalam hidup kita. Karena kita menyatu dengan Dia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Aku yang tadinya belum Tuhan terus berjuang di dalam kehidupan untuk pemulihan, di dalam kehidupan mau pemulihan dalam kesehatan maupun hubungan maupun hal apapun yang tadinya tidak ada, tidak mungkin menjadi mungkin. Berarti apa? Kesatuan spirit kita dengan Kristus akan melepaskan kuasa Tuhan untuk membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Jadi hari ini kita berbicara tentang Natal yang membawa terang, yang perlu satu bersama dengan kita. Sehingga apa? Kita akan dikuasai. Kita akan memiliki kuasa. Kita mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Terang Kristus ada pada diri kita. Itu sebabnya kita membutuhkan kesatuan dengan Kristus yang akan mengubah keadaan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saya ajak lihat ayat berikutnya, Efesus 5. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita setelah kita menyatu dengan Kristus? Efesus 5 ayat 13 dan 14. Bahkan sampai 17, 13 sampai 17. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semuanya nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi berbicara tentang unity dengan Kristus akan mendatangkan pengungkapan, pencerahan bagi kita semua. Untuk membawa hidup kita mengalami transformasi di dalam Dia yang punya rencana yang luar biasa, yang punya jalan, yang mampu melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Seringkali kita mau berubah. Seringkali kita mau mencapai sesuatu yang sifatnya lebih baik dan lebih baik. Tapi begitu susahnya bagi kita. Bahkan banyak hal yang mustahil bagi kita. Tapi kalau kita mau dalam Tuhan, saya percaya semua itu bisa. Amin. Saya kemarin berbicara dengan seseorang. Kita mencoba untuk membantu, menasehati, dan memberikan masukan buat dia. Dia cuma berbicara begini. Apakah kita nggak pernah berbuat salah? Apakah kamu juga nggak pernah berbuat salah? Saya bilang, saya pernah. Saya pernah, bahkan banyak saya bilang. Tapi hari ini aku bersyukur. Karena aku mengenal Yesus, aku mau menyerahkan hidupku kepada Yesus. Aku mengundang Yesus dalam hidupku.
maka hidupku hari ini bisa berubah. Kesalahan masa laluku bisa aku handle untuk kedepannya untuk tidak terjadi lagi. Itu bukan karena kekuatanku, tapi karena kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, saya memberi nasihat, makanya kita butuh Tuhan. Jangan lagi sampai tidak percaya dengan Tuhan. Engkau sendiri memang gak bisa, kita gak bisa. Kita gak punya kemampuan itu. Jadi kita dipanggil untuk ibadah, kita dipanggil untuk mengenal firman Tuhan. Bukan berarti kita dipanggil hanya untuk unity secara gerejawi, tapi kita dipanggil unity dengan Spirit Allah. Ini yang setiap orang harus mencapainya. Kalau tidak, saya katakan percuma. Percuma. Kita rasa mungkin kita sudah aman, tapi nyatanya pada akhirnya ketika Yesus datang, loh kok kita ditolak? Bukankah aku sudah melayani, aku sudah rajin ibadah, bla bla bla. Tapi Tuhan bilang engkau tidak pernah menyatu dengan aku. Segala sikapmu, responmu, keinginanmu, kehendakmu, selalu engkau jalankan seperti engkau yang lama, bukan engkau yang baru. Tidak ada transformasi hidup. Kalau tidak ada transformasi hidup, bagaimana ada reformasi hidup? Kalau transformasi terjadi, maka ada reformasi untuk membangun hidup yang baik. Dan kita bisa akhirnya menjadi contoh buat yang lain. Kita bisa menjadi pendorong, motivasi. Entah pasangan hidup, ya, entah anak-anak, entah sesama teman dan saudara, siapapun dia. Ketika orang melihat ada transformasi hidupmu, apalagi terjadi dengan ekstrim karena reformasi segala cara hidupmu, orang lain akan mengagumi apa yang kau sembah, yaitu Yesus yang sudah kau sembah. Tapi nyatanya banyak orang bukan mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Lebih kepada apa? Dirinya. Maka terjadilah kekosongan. Maka yang terjadi adalah bukan sesuatu yang orang bisa memuliakan Bapa. Sehingga tidak heran kenapa tadi dikatakan Yesus yang adalah firman itu menjadi terang, dan terang itu datang bukan cuma menunjukkan dirinya, tapi dia mau hidup di tengah-tengah kita, bahkan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia ingin mentransform hidup kita. Buktinya mana? 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam apa? Kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Amin. Bayangkan kita ini sedang diperlengkapi untuk sesuatu yang baik. Berbuat sesuatu baik pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Menghasilkan sesuatu baik pasti akan mendatangkan sukacita yang luar biasa. Amin. Dari sini kita belajar. Saya mau tanya di antara kita, siapa yang tidak pernah bercermin? Saya percaya kita semua bercermin ya. Betul? Bahkan ada yang sehari nggak cuma sekali Pak Ali. Saya bisa 7 kali loh Pak Ali. Loh kenapa? Nggak percaya diri? Bukan. Kadang saya jambul saya nih loh Pak Ali. Ketiup angin tuh, waduh suka berantakan. Jadi saya mau beresin lagi. Ya kan? Selalu ingin apa? Bercermin untuk apa? Mengkoreksi sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Pertanyaannya, kalau saudara bercermin 1 hari aja 7 kali, lalu saudara melakukan itu tiap hari, pertanyaannya, adakah kita bercermin pada firman Tuhan? Bukankah di Yakobus berkata, kita harus menjadikan firman itu sebagai cermin bagi hidup kita. Saya percaya kalau kita bisa bercermin firman Tuhan seperti kita melakukan cermin di depan kaca, setiap hari, setiap waktu, wah, engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Engkau tahu apa yang menjadi kekuranganmu, engkau tahu akan apa yang harus engkau ubah, engkau tahu akan apa yang harus engkau, katakanlah engkau serahkan kepada Tuhan. Lewat apa? Cerminan firman Tuhan itu. Sehingga apa? Engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Jadi kita belajar hari ini bahwa Tuhan, aku mau berunity denganmu.
Caranya bagaimana? Ya rajinlah baca firman, renungkan firman, rajinlah berdoa. Supaya apa? Kita semakin peka dengan pekerjaan Roh Kudus. Jadikanlah firman itu seperti cermin. Jadi apa? Baca untuk bercermin, baca untuk mengoreksi, baca untuk mengajar, baca untuk apa? Mengajarkan kebenaran. Baca untuk apa lagi di sini dikatakan dalam firman Tuhan 2 Timotius, memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita. Jangan cuma sekedar baca lalu mengatakan, oh kuataku sudah masuk. Hari ini satu pasal saya sudah, tapi tidak ada perubahan. Itu namanya baca kosong, seperti dikatakan ada dalam firman Tuhan. Barusan dia bercermin, dia sudah lupa. Rupanya itu gimana? Betul nggak? Kita jangankan, ambil contoh kecil, jangan bercermin. Kadang-kadang kita sudah turun dari mobil, ya sudah mau masuk dalam gereja, terus masuk dalam ruangan dengar ibadah, saya udah kunci mobil belum ya? Tadi saya tanya Bu Cimel udah kunci mobilnya belum ya? Mestinya sih udah. Itu petanda apa? Kita ini gampang sekali ya lupa akan sebuah situasi yang sudah kita kerjakan atau belum. Nah hal-hal yang demikian aja kita gampang lupa. Apalagi firman yang begitu penting. Kita perlu bangkit kembali. Ya, seperti tadi dikatakan. Itu sebabnya dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, karena Kristus akan bercahaya atasmu. Orang mati ini bukan mati fisik, mati rohani. Yang sudah ada di dalam dia anggap kekristenan, tapi dia tidak berfungsi menjadi gereja Tuhan. Dia tidak unity. Kenapa dia tidak berfungsi? Dia tidak unity. Sehingga tidak heran kalau misalnya ya keberadaan dirinya di dalam Kristen itu sedang suka menjadi bully-bully orang. Omongnya Kristen, omongnya rajin ke gereja, tapi ya begitu aja hidupnya, bukan menyenangkan orang, malah menyebalkan. Tiap kali orang lagi damai-damai, lu datang jadi bikin kerecokan. Semua ini kan terjadi karena apa? Ya karena kita nggak ada unity dengan Tuhan. Orang kalau unity dengan Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Seperti firman Tuhan katakan tadi juga. Hendaklah kita perhatikan hidup kita dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, jangan menjadi bebal, tapi menjadi arif. Kita tahu apa yang harus kita bicarakan. Kita tahu apa yang harus kita perbuat. Kita tahu akan apa yang harus kita kerjakan. Tentu semua yang kita kerjakan adalah sifatnya apa? Bukan cuma positif, tapi sifatnya akan menghasilkan sesuatu yang membangun sesama. Itu yang penting. Bahkan firman Tuhan yang tadi dikatakan dia adalah sumber untuk mengajar, sumber untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita. Supaya apa? Kita diperlengkapi untuk bisa berbuat sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Berarti apa? Untuk berbuat sesuatu yang baik, kita perlu apa? Firman Tuhan. Saudara jangan sombong merasa aku mampu kok Pak Ali melakukan hal yang baik. No. Mungkin hari ini engkau merasa engkau sanggup, tapi di dalam tantangan engkau menjadi berubah. Tapi di dalam Tuhan akan berbeda. Aku gak mampu, tapi Tuhanku mampu. Ketika aku menghadapi keadaan sesulit apapun, aku bisa melakukan. Karena apa? Bukan kita, tapi Kristus yang di dalam kita. Satu pelindungan ajaib yang akan terjadi dalam hidup kita. Percaya atau tidak percaya, saudara rasakan atau tidak rasakan. Dengan iman, saudara pasti akan melihat pemeliharaan Tuhan yang dahsyat itu. Amin. Saya minta tolong multimedia putarkan video. Saya ingin memberikan kesaksian, mungkin sebagian kita sudah tahu kejadian ini, tapi mungkin ada yang tidak tahu, tapi saya perlu menunjukkan bahwa ini satu kesaksian buat kami seminggu yang lalu. Akan pelindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Pada Jumat yang lalu pagi, jam 6.30 pintu kami di-ring oleh seseorang yang saya kira itu post office. Kadang-kadang post office bisa datang waktunya pagi sekali. Begitu kami bangun dan istri buka pintu, ternyata tetangga kami
yang mengatakan, Ali cepat keluar, belakangmu kebakar. Saya pikir, apa itu yang kebakar? Saya kira halaman rumah, belakang kebakar. Nggak taunya saya buka screen yang masih tertutup. Rumah belakang sudah terbakar. Dan apinya begitu besar. Tentu sebagai orang yang baru sadar dibangun, kita begitu panik melihat api itu. Tapi satu hal yang cepat membuat saya sadar, aku butuh Tuhan. Aku cuma doa Tuhan, bentengi rumah kami. Bentengi sekitar kami Tuhan. Supaya api ini tidak menjalar kemana-mana. Saudara, apa yang terjadi? Mari kita lihat video tersebut. Kami rekam dengan amatiran kami ya. Tentu ini bukan video yang... Sudah? Oke. Yang pertama yang fire-nya dulu. Nah, ini dia. Terbalik ya, sorry. Ini lihat, halaman rumah kami begini, apinya udah di situ. Apinya begitu besar, coba. Persis belakang rumah kami, persis. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Nggak apa-apa, ini miring, orang agak susah lihatnya. Nah, ini rumahnya. Garasi 2 mobil udah hangus, udah habis. Sampai dalam-dalamnya habis. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, api ini tidak menyambar ke pagar kami, hanya selisih, lihat. Hanya selisih begitu dekat. Ini rumah saya yang di belakangnya itu. Sangat dekat. Dan angin yang datang itu bertiup apa? Rumah saya kan hadap sana, rumah dia hadap situ. Angin cuma bertiup ke samping. Sehingga masih ada gap yang cukup untuk tidak menyambar ke rumah di belakangnya. Atau ke depan rumah kami. Bayangkan, siapa yang bisa mengarahkan angin itu? Siapa yang bisa menstop angin itu? Kalau bukan Tuhan. Saya cuma sama istri bisa doa. Lalu kami naikin satu pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Kami nyanyikan pujian itu aja. Akhirnya apa? Saya yang tadinya mau coba bantu karena firefighter belum datang. Jam 7 polisi sudah ada, 7:30 baru firefighter datang. Bayangkan setengah jam itu api itu bisa menghanguskan apapun. Tapi sekali lagi karena pelindungan Tuhan, api itu tetap terjaga di situ. Sampai firefighter datang dia semprot semuanya beres dalam 3 jam. Saya sudah mau pasang hose untuk bantu, polisi bilang no. You must evacuate quickly, katanya. Baik itu asap maupun api itu membahayakan kesehatanmu. Cepat keluar. Kami hanya bisa mengevakuate mobil kami dari garasi, buka cepat-cepat keluarin mobil. Ya, cari surat-surat yang berharga baru kami bawa. Selainnya nggak ada. Baju nggak ada lagi. Nggak bisa ambil apa-apa. Cuma itu sambil berdoa di depan rumah nunggu bagaimana api itu. Dan lucunya masih banyak orang yang tidak tahu karena masih pagi. Bayangkan. Yang sewa rumah itu aja tidak tahu kalau rumah itu kebakar. Tiba-tiba ada orang yang lari pagi lihat, loh kenapa garasinya berasap dan ada api. Baru digedorin. Mereka baru sadar dan bangun. Dan saat itu sudah telat dan mereka hanya bisa lari keluar dari rumah. Kalau enggak mereka mungkin telat setengah jam habis mungkin mereka. Kami sendiri juga tidak tahu kenapa, tidak mencium asap sekalipun, tidak mencium apapun. Tapi itulah satu kali lagi pelindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya percaya Tuhan yang menjaga kita. Dia adalah Tuhan yang siap selalu menjaga dan membela kita. Ketika engkau punya iman dan percaya, menyerahkannya, Tuhan pasti bekerja. Mazmur 119 ayat 105. Berkata firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Menunjukkan apa? Terang Tuhan itu selalu menuntun kita. Dia seperti apa? Senter yang kita bawa di tengah kegelapan. Melalui jalan yang harus kita jalanin. Firman Tuhan akan menuntun setiap langkahmu kepada tujuan. Dari apa yang Tuhan sudah sediakan. Setiap nafas kehidupanmu. Ya, setiap nafas itu menjadi kehidupanmu ketika engkau dipimpin oleh Allah. Artinya apa? Apa yang engkau hidupi akan menjadi kehidupan bagimu. Tidak akan mencelakakan bagimu.
Sebelum di dalam Tuhan, apa yang kita hidupi selalu akan mendatangkan. Gampang mendatangkan kecelakaan bagi kita. Karena apa? Kita salah jalan. Karena kita tidak tahu bagaimana menjalankan hidup yang benar. Tapi puji Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita yang tadinya menjalani kehidupan yang menuju ancaman, kita dibalikkan menjadi apa? Kehidupan yang berjalan ke dalam apa? Keselamatan. Jadi apa? Firman Tuhan datang mentransform hidupmu sehingga setiap nafas hidupmu mendatangkan ya kehidupan bagimu. Setiap pengharapanmu akan membawa kepada apa? Kepastian. Kalau saudara di dalam Tuhan, pengharapanmu pasti dibawa kepada kepastian. Ya, saya sempat mendengar beberapa orang juga bercerita, dan saya percaya itu semua karena kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Karena apa? Setiap doamu pasti mendatangkan jawaban. Amin. Setiap doamu pasti. Oleh sebab itu jangan pernah kita ragu di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Justru perkuatkan. Ketika engkau lemah, engkau tahu, perkuatkan dirimu di dalam Tuhan. Katakan sejujurnya kepada Tuhan, Tuhan aku lemah, aku perlu rohmu Tuhan, aku perlu firmanmu Tuhan. Terangi aku senantiasa, supaya apa kegelapan dalam hidupku akan sirna, kegelapan dalam hidupku akan hilang. Sehingga setiap kita akan memiliki apa? Yang memiliki perjuangan hidup masing-masing. Tapi kita belajar untuk apa? Menyelesaikannya satu persatu, sesuai dengan apa? Petunjuk Tuhan. Terus berjalan dalam rencana dan kehendaknya. Maka pada ujungnya engkau pasti akan memperoleh berkat yang Tuhan sediakan bagimu. Dan ini pasti karena Tuhan yang memberi itu adalah Tuhan yang pasti. Tuhan yang bisa memberikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang bisa menyanggup mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin bagi hidup kita. Sehingga akhir daripada firman Tuhan, penutupnya Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu apa? Berlimpah-limpah dalam apa? Pengharapan. Amin. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dari keseluruhan ayat yang tadi kita sudah pelajari, kita bisa menyimpulkan begini, bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah terang yang dijanjikan. Yang kita rayakan setiap Natal. Yang datang ke dalam dunia untuk apa? Menerangi kehidupan setiap kita. Dan membawa apa? Pengharapan yang abadi. Sehingga apa? Melalui Yesus. Kita tidak hanya menerima terang, tapi kita juga akan apa? Menerima pengharapan yang kuat oleh karena iman kita dalam menghadapi apa? Tantangan kehidupan kita. Jadi nanti memasuki tahun 2026. Apapun prediksi dunia, apapun ramalan dunia, jangan engkau percayai, tapi jalankan dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat pekerjaan-pekerjaan dahsyat Tuhan membawa hidupmu ke dalam kehidupan yang luar biasa. Amin. Itu adalah tahun ya berlimpah-limpah pengharapan. Jadi hari ini Tuhan sudah mengatakan kepada kita, hidup bersama dengan Dia, maka segalanya menjadi mungkin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, pemain musik boleh ke depan. Mungkin kalau tidak sulit dan tidak susah, boleh saya minta lagu Kami Perlu Kau Tuhan? Bisa nggak? Susah? Ada nggak? Kemanakah kami mencari? Sorry, ini kemarin saya ditanya, memang saya bilang gak ada pujian, tapi tiba-tiba saya kok terasa rindu menyanyi lagu ini. Tapi gak apa-apa, kita belajar ya. Kami perlu Kau Tuhan. Multimedia ada ya? Bisa minta tolong. Sip, makasih. Mari kita tundukkan hati kita. Kita mau berserahkan hidup kita lebih dalam lagi. Kita mau benar-benar mengalami unity dengan Allah kita. Maka kita mau membuka hidup kita, hati kita, untuk semakin dekat kepadanya. Mengundang kuasa Roh Kudus turun untuk pribadi kita. Supaya pekerjaan Allah yang dahsyat itu terjadi dalam kehidupan kita masing-masing.
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Hanya satu kita tahu, yaitu Tuhan Yesus. Kepadanya adalah terang bagi hidup kita. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin Tuhan. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Pertama lagi, kemanakah kami mencari, katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Ya Bapa, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Sentuh kami semua Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari saya ajak kita bangkit berdiri, katakan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlukan Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, katakan, Tuhan, kami membutuhkan-Mu ya Bapa. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Urapi, sentuh kami Tuhan. Sama kami Bapa. Biarlah kami boleh dipenuhi dengan terang kasih Kristus. Terang yang hidup dalam diri kami. Terang yang menuntun kami. Terang yang mengubahkan kami. Terang yang memulihkan kami. Terang yang selalu melindungi kami. Oh, terima kasih ya Bapa. Oh Yesus, terima kasih. Engkau adalah terang yang selalu membawa kami ke dalam pengharapan yang berlimpah-limpah. Dan Kau hadir untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Bapa, dari firman-Mu Engkau telah menegaskan bahwa Engkau datang untuk kami. Engkau datang untuk mengisi kehidupan kami dengan terang kasih-Mu yang begitu luar biasa.
Biarlah hari ini kami sungguh-sungguh Tuhan mau mengalami unity dengan Engkau. Unity di dalam terang-Mu. Yes. Unity di dalam roh-Mu Tuhan. Hallelujah. Setiap barang siapa yang unity dengan Tuhan, percayalah. Langkah hidupmu membawa engkau kepada tujuan di mana Allah sudah menyediakan bagimu. Amen. Engkau yang hidup di dalam unity dengan Allah, percayalah kuasa Tuhan akan membawa pembaharuan dan pemulihan yang luar biasa atas hidup. Haleluya. Terima kasih. Engkau yang unity dengan Tuhan, percayalah apa yang kau rasakan tidak mungkin akan Tuhan jadikan mungkin bagimu. Yes. Jangan hidup dan putus asa, tapi mulai melihat kepada Tuhan. Tuhan memanggilmu untuk bangkit karena Dia mau bercahaya atas hidupmu. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas pelindungan-Mu, pemeliharaanmu, berkat-berkat-Mu, segala sesuatu yang kami peroleh sepanjang tahun 2025. Kami yang sebentar lagi akan masuk ke tahun 2026. Kami mau tetap Tuhan meminta Engkau yang memegang tangan kami, menuntun kami, jangan pernah melepaskan kami Bapa. Karena Engkau yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya ketika kami memiliki Tuhan, maka kami telah memiliki segalanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Urapi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya. Biarlah jemaat-Mu akan mengalami, melihat, dan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam kuasa Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara-saudari. Ya, cuman saya rasa pengumuman bisa dilihat di warta. Cuma mau diingatkan bahwa jam ibadah kita kembali ke 10.30. Ya, jadi jangan sampai kemarin kan sempat kita ke jam 11, jadi kita balik lagi ke 10.30 ya. Jadi jangan sampai telat, takutnya nanti ada yang datang dikiranya jam 11 nanti sudah telat masuk firman ya. Jadi kita datang selalu dalam puji-pujian dulu dengan Tuhan. Amin. Nah, kita satukan hati, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak, terima kasih akan firman-Mu yang sudah kami terima. Kami percaya kuasa dan terang-Mu sudah ada pada kami. Dan biarlah saat ini dengan rasa syukur kami mau membawa persembahan di hadapan Engkau. Kiranya persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hati-Mu dan dapat kami pakai untuk melayani-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya siap tangan yang menabur akan menuai dengan berkelimpahan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, perhadapkan hati kita kepada Bapa di sorga, dan biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa ditumpangkan untuk kita semua. Kembali kita dipenuhi dengan kasih, kemurahan, dan berkat dari sorgawi untuk kehidupan keluarga kita. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai kedatangan Yesus kali kedua untuk membawa kita semua bersama dengan keluarga kita kembali ke dalam kerajaan sorga yang kekal untuk tinggal selama-lamanya bersama dengan Bapa yang mulia. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.